Disimak, belajar nyimak, belajar konsentrasi supaya kalian menjadi ya ulil albab, ya orang yang ahli berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Summa i'lam. Kemudian ketahuilah an asluz zuhdi. An aslaz zuhdi. An aslayyuhdi, bahwasanya asalnya arti juhud. An aslal yuhdi, bahwasanya aslinya arti juhud. Juhud itu apa? Al istinabu, menjauhi, anil maharimi, dari hal-hal yang haram. Udah ketemu semua belum? Udah. Nah, itu siapa? Lokman. Udah ketemu? Nah, disimak. Summa i'lam, kemudian ketahuilah wahai para santri, ana aslal juhdi, bahwasanya aslinya kata juhud itu apa? Al istinabu, menjauhi, anil maharimi, dari hal-hal yang haram. Pokoknya kalau kalian sudah bisa menjauhi dari hal-hal yang haram, kabiriha, hal-hal yang besar, haram yang besar, wa soghiriha, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan walaupun kecil, itu berarti kalian sudah termasuk zuhud, baik yang haram yang besar maupun haram yang kecil. Haram yang kecil apa? Wasop, kalian minta pakai sabun temenmu, itu kan kelihatannya kecil ya. Kalau kalian bisa meninggalkan itu, nggak pernah gosok punya temen kamu, nah berarti kalian itu termasuk golongan orang yang zuhud. Berarti termasuk golongan orang yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kecil maupun yang besar ya, yang haram kalian tinggalkan. Li'annaman, karena bahwasanya orang lawaro'a tidak disebut warok, lahu bagiman layasihu, dan tidak sah, tidak benar, lahu bagi orang azzuhdu, zuhudnya. Jadi kalau tidak mampu meninggalkan hal-hal yang haram, baik yang besar maupun yang sekecil apapun, tidak disebut warok dan tidak benar zuhudnya. Berarti kalian belum zuhud, belum dikasihi oleh Allah, belum termasuk orang yang ya ulil albab tadi, yang ditafsir tadi. Wa ada ujam, yang kedua apa? Orang yang zuhud itu tadi, yang pertama menjauhi barang haram, yang kedua wa ada ujami'il faraidi, yakni mendatangi semua hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yasiruha, hal yang mudah, wa asiruha, dan hal yang sulit. Jadi kalian yang mudah maupun sulit, hal yang diwajibkan oleh Allah itu kalian harus melaksanakan. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan ya hal yang diwajibkan oleh Allah, baik itu hal yang mudah maupun hal yang sulit, serta meninggalkan barang yang haram, baik itu yang besar maupun yang kecil, termasuklah kalian itu termasuk orang yang zuhud. Li'annaman, karena sesungguhnya orang lawa taubata, tidak termasuk orang yang taubat, lahu bagiman la tasihu, dan tidak sah, tidak benar tobatnya, lahu bagiman al inabatu ya, al inabatu, ketika mengembalikan, al inabatu ketika mengembalikan kepada Allah. Jadi kalian itu tidak sah tobatnya, tidak benar tobatnya ketika tobat kepada Allah. Fattaubatu, maka ada pentaubat, dua, yaitu tobat yang benar bagaimana? Al-qiyamu menjalankan bikulli hukukir rabbi, semua kewajiban yang datang dari Tuhan. Jadi namanya tobat itu yang benar, yakni menjalankan semua yang hak dari Allah. Itulah tobat. Ya, tobat yang benar.
Apa tobat yang benar? Menjalankan semua yang hak yang datangnya dari Allah. Itulah tobat yang benar. Jadi bukannya kalian setelah mengambil kalian salah satu ya, misalnya alhamdulillah hindalik, kalau santri di sini nggak ada lah. Misalnya kamu mengambil uang temanmu 1.000 perak misalnya, baru tobat ya, itu salah. Tobat yang benar itu menjalankan semua hal yang benar yang datangnya dari Allah. Kata siapa? Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang ngarang kitab ini, yang mensyarahi kitab ini. Nah, Syekhul Ibad itu kan yang dalam kurung itu yang ngarang siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang di luar kurung penjelasannya oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi yang dari Banten, Tanara Banten, ulama sayyidul ulama di Masjidil Haram sampai di tanah Hijaz zaman Sudan. Kalau kamu meremehkan ya hati-hati, kamu termasuk menjauhi ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Hati-hati ya. Tobat itu menjalankan hal yang benar yang datangnya dari Allah. Itulah tobat yang benar. Berat dilaksanakan, mudah diucapkan. Wal inabatu, dan adapun mengembalikan kepada Allah. Wahwa ya wal inabatu, dan adapun inabah itu mengembalikan kepada Allah. Segala sesuatu disandarkan pada Allah. Kalau saya melakukan ini Allah ridho enggak? Standarnya itu Allah. Saya ini mau pergi jajan pakai sendal temanku enggak ngomong, kembalikan. Allah kira-kira ridho enggak ya? Saya ingin main layangan punya temanku, kembalikan, tanyakan, kira-kira Allah ridho enggak ya? Kalian mengambil sabun temanmu dipakai enggak ngomong, kembalikan, kira-kira Allah ridha enggak ya? Itu namanya inabah. Saya mengambil hak orang lain, kira-kira Allah ridho enggak ya? Walaupun orang yang punya itu enggak tahu, kembalikan kepada Allah. Padahal Allah Maha tahu. Kalau larangan dari Allah ya berarti Allah nggak akan ridho kalau kita langgar, nggak akan ridho. Inabah itu kembali kepada Allah. Adapun yang disebut inabah. Inabah itu apa sih? Ikhrajul qalbi, mengeluarkan hati minaz zulumati, dari hati yang apa namanya? Gelap, yang sesat. Inabah itu mengeluarkan hati dari hati yang gelap, dari hati yang sesat. Asyubuhati, dari barang-barang yang syubhat. Kalian mandi pakai sabun teman kalian, itu kan syubhat. Ya mungkin kalau teman kamu tahu juga nggak marah, tapi kan termasuk barang syubhat. Nggak marah itu belum tentu di hatinya ikhlas. Mungkin ya dohirnya, lahiriahnya teman kamu nggak marah, tapi di hatinya gerundel, di hatinya mencaci maki. Enak aja pakai sabun uing, menang beli teh sanggeus tegaplet duit, cik atau ngomong. Lahiriahnya nggak marah, tapi di hatinya marah besar. Itu termasuk barang subhat. Jadi inabah, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah itu mengeluarkan hati yang sesat, yang gelap, jarihan yang jahat-jahat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Inabah itu watarkut dunia, dan meninggalkan dunia ala ahliha, atas ahlinya dunia. Udahlah, jabatan lurah itu untuk kamu aja, saya nggak akan nyalon. Misalnya kalian nanti sudah besar, sudah dewasa, nggak akan nyalon lurah saya, walaupun saya mampu, walaupun saya disenangi oleh masyarakat banyak, itu urusan dunia. Udah kamu aja. Itu kalian berarti meninggalkan urusan dunia. Qaliliha, yang sedikit, wa katsiruha, wa katsiriha, dan yang banyak. Jadi urusan dunia yang besar maupun yang kecil, kalau terjadi rebutan, pilihan itu kan rebutan kan, ya. Kalau calonnya dua ya berarti rebutan pengaruh antar dua orang. Ya udah kamu aja, saya ngalah, biar orang lain aja yang nyalonin, sama dia nggak nyalonin. Itu namanya meninggalkan urusan dunia.
Kalian dagang atau pemborong. Nah, pemborong misalkan ketentuannya berdasar ketentuan proyek semen dengan pasir 1:3 misalnya. Kamu udah robah, wah biar untungnya banyak 1:3,5 aja lah. Semennya 1, pasirnya 3,5. Merubah kesepakatan, mencuri kesepakatan, berarti kamu tidak meninggalkan dunia. Tapi kalau kamu sesuai ketentuan proyek, sesuai bestek 1:3, kamu tetap 1:3. Kamu cari uang tapi sesuai ketentuan, nah itu kalian sudah termasuk meninggalkan dunia. Mencari dunia tapi kalian itu oleh di mata Allah termasuk orang yang meninggalkan dunia. Termasuk apa? Inabah, segala sesuatu dikembalikan pada Allah. Ini proyek pembangunan gedung SD, ketentuan di proyek campuran semen sama pasir 1:3. Kamu taat 1:3, berarti kalian itu sudah meninggalkan urusan dunia. Karena apa? Nggak nyuri, padahal kesempatannya ada. Waduh, udah aja 1:5 lah, nanti pengawasnya di mail aja lah, dikasih uang. Nah, nanti terjadi ar-rosi wal murtasi, yang nyogok dan yang disogok firnar, masuk ke neraka. Masuk neraka. Nah, berarti kalian itu tidak meninggalkan dunia, masih butuh dunia. Tapi kalau kamu sesuai ketentuan 1:3, ya tetap 1:3, berarti kalian sudah meninggalkan urusan dunia. Kalian melaksanakan proyek itu, keuntungan dapat, pahala juga dapat. Golongan iman ibadah kita juga termasuk. Jelas ya, tinggalkan dunia itu bukan berarti nggak mau duit. Ya, itu namanya inabah. Segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Allah ridho enggak kalau saya nyuri? Ketentuan proyek 1:3. Kalau 1:4, walaupun mandornya, pinpronya setuju, wah nanti malah saya minta bagian. Kembalikan kepada Allah. Allah ridho enggak kira-kira? Standarnya itu Allah ridho atau enggak? Itulah inabah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu entah sedikit entah banyak. Yang ketiga, inabah itu bagaimana? Li'annaman, karena sesungguhnya manusia la qona'ata, tidaklah disebut qona'ah. Qona'ah itu apa sih? Menerima takdir, menerima pembagian dari Allah, itu qona'ah. La qona'ata, tidak disebut qona'ah. Lahu bagiman, la yasihu, tidak benar qona'ahnya. Lahu bagiman at tawakkulu, bila mana belum tawakal. Jadi qona'ah itu tawakal, sabar. Kalau ditakdir miskin, fakir, tawakal, menerima takdir dari Allah. Ya Allah, dulu itu kolbi itu sama-sama temanku di pesantren. Saya itu temennya, kolbi kok kaya raya misalnya. Saya kok masih tetap fakir. Enggak boleh, tawakal aja, sabar. Kembalikan kepada Allah. Kalau kalian bisa tawakal, sabar dengan kefakiran, qanaah, menerima pembagian dari Allah, itulah yang disebut inabah. Segala sesuatunya dikembalikan kepada Allah. Allah ridho atau enggak? Kalau kita tawakal, qanaah, sabar dengan kefakiran kita, itulah termasuk orang yang diridhoi Allah. Inabah itu kan dikembalikan kepada Allah. Allah itu ridho atau enggak? Kalau kalian menggerutu, kenapa kalau bisa kaya kok saya enggak? Wah, berarti Allah tidak ridho pada kalian. Allah tidak ridho kepada kalian. Jadi kalian itu mencari ridho, mencari inabah dari Allah itu tidak benar. Waman, dan orang la tawakkalu. Waman, dan orang la tawakkalu, yang tidak tawakal, man lahu bagi man la yasihu, tidak benar, lahu bagi orang yang tidak tawakal tadi, at-taslimu, berserah diri kepada Allah. Orang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau Islam itu orangnya, kalau taslim itu kelakuannya, perlakuannya. Islam, qalbi itu Islam.
Islam, oh fadli itu Islam. Kelakuan qalbi udah berserah diri belum pada Allah? Kalau udah berserah diri disebut taslim. Intaha, telah selesai. Jadi kalau kalian belum tawakal, berarti Islam kamu itu belum sempurna. Fattawakkulu, maka adapun tawakal, huwa yang disebut tawakal as-siqatu, yakin, percaya diri. Tawakal itu apa sih? Ya, tawakal itu yakin, percaya diri, itu tawakal. Saya yakin masuk surga, berarti percaya diri, berarti tawakal kepada Allah. Kenapa percaya diri? Ya karena udah melaksanakan yang telah dijelaskan di atas, ya udah diuraikan di atas tadi, udah dilaksanakan semuanya. Akhirnya apa? Timbul rasa percaya diri, bukan sombong. Oh, saya pasti masuk surga. Kenapa? Sudah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Saya yakin, pede, percaya diri, pasti masuk surga dengan cara menaiki kuda. Yakin, bukan sombong. Ya, jadi yakin. Yang membedakan itu orang nggak pernah ibadah, selalu berbuat kejahatan, selalu merugikan orang lain, kok yakin percaya diri masuk surga dengan cara menaiki kuda. Itu bukan percaya diri, ya itu bukan percaya diri, tapi termasuk orang yang sombong. Tapi kok kalau amalannya soleh, ya sesama manusia dia baik amalannya, hablum minan nasnya, segala sesuatu yang dilarang ditinggalkan, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, yakin, pede, percaya diri, ya itu disebut yakin, percaya diri. Itulah orang yang disebut tawakal. Jadi percaya diri itu disebutnya tawakal kalau dalam bahasa agama, bukannya sombong ya. Makanya kalau Gus Baha, kalau kalian sering-sering membuka YouTube-nya Gus Baha, sayangnya sebagian besar YouTube-nya itu pakai bahasa Jawa. Kalau kalian paham itu Gus Baha itu yakinlah. Makanya Gus Baha itu kalau berdoa di Masjidil Haram, berdoa itu di multajam itu sekali. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah di akhir hayatku husnul khotimah. Nanti putaran berikutnya apa yang dikatakan oleh Gus Baha itu di YouTube-nya itu. Seperti yang tadi ya Allah. Nah, kembali lagi di multajam lagi. Seperti tadi ya Allah, karena udah pede, udah percaya diri. Allah Maha mendengar, Allah itu tidak pelupa. Saking pedenya seperti tadi ya Allah, seperti yang kemarin ya Allah, itu doanya alim ulama yang udah yakin, seyakin-yakinnya bahwa janji Allah itu nggak meleset dan amalannya pun sesuai dengan ajaran Allah. Tapi kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang kita berbuat baik, kalau pas nggak ada orang kita mencuri. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang nggak ada orang selain seorang satu cewek godain cewek, ya. Kadang baik, kadang jelek, nggak bisa kita pede 100%. Padahal Allah selalu melihat bagaimana kita inabah, bagaimana kita bersandar pada Allah, Allah ridho atau tidak. Ya, santri itu seharusnya kalau mendengarkan ini, bapak ngaji ini, nggak ada yang kelakuannya jelek. Nggak ada yang memperlambat, mau ngaji kok ngambil kitabnya diperlambat. Kalau mendengar dan mengamalkan semua ajaran yang ada diajarkan oleh Imam Nawawi, bukan ajaran bapak loh, ini Imam Nawawi Al-Bantani loh. Sampai sekarang itu yang makamnya itu bersebelahan dengan Siti Khotijah. Padahal ulama-ulama besar itu sampai sekarang belum ada yang diizinkan bersebelahan dengan makamnya Siti Khotijah. Baru Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kitabnya Nasoihul Ibad nggak main-main loh. Kok ngambil kitab aja diperlambat. Nah, padahal di Nasoihul Ibad baik perkara yang kecil maupun yang besar, apalagi yang jahat. Memperlambat itu kan belum terbukti jahat ya. Ngambil kitab diperlambat, santai. Nah, ditungguin aja ke Pak Fakih. Belum tentu itu perbuatan yang jahat. Tapi kan sudah termasuk subhat. Sudah termasuk subhat. Bisa orang lain menyebabkan prasangka ini memperlambat. Ya. Nah, itu perbuatan subhat, enggak boleh di Quran.
Di hadis nggak boleh. Di atas tadi kan disebutkan termasuk perbuatan yang subhat, yang belum tentu itu yang jelek aja tidak boleh. Ya, kalau kamu benar-benar menyimak, diresapi dalam hati, nggak mungkin santri itu bertingkah laku, beramalan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi yang jahat-jahat, nggak mungkin. Toh seandainya itu apa namanya masih melakukan perbuatan yang subhat atau yang jahat, berarti masih ada sesuatu yang salah. Buru-buru diperbaiki. Kalian memperbaiki mental kalian, diri kalian sendiri. Keluarkan hati itu dari yang sesat kepada yang terang benderang. Tadi ya apa tadi yang sudah dijelaskan. Inabah itu mengeluarkan hati yang gelap gulita, yang sesat kepada urusan yang terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Fattawakkulu, maka adapun tawakal, huwa yang disebut tawakal as-siqat, yakin bima dengan segala sesuatu indallahi yang datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu yakin. Oh, saya ditakdir fakir, yakin ini kehendak Allah, yakin ini keputusan Allah terbaik. Biarin teman saya Kolbi kaya raya, biarin teman saya Lokman kaya raya, yang penting saya yakin bahwa yang diberikan Allah kepadaku inilah terbaik, dipilihkan oleh Allah terbaik. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah untuk diriku ini terbaik. Yakin. Wal ya'su dan tidak mengharap, amma dari sesuatu, fi aidin nasi dari tangan manusia. Jadi tawakal itu yakin apa yang diberikan Allah baik, tidak mengharap harta yang ada, sesuatu yang ada, apapun yang ada di tangannya orang lain. Kalau kalian sudah tidak mengharap pemberian orang lain, apalagi ingin memiliki ya, milik orang lain tanpa izin. Mau mengharap pemberian orang lain aja nggak boleh. Ini berarti kalian belum tawakal. Kalau kalian masih berharap diberi oleh orang lain, nah itu berarti kalian belum disebut tawakal. Beda kalau sama orang tua. Orang tua kalau nggak ngasih, kalian wajib minta. Karena itu hak kalian. Orang tua kok nggak ngirim kiriman, ingatkan. Nah, ingatkan, kamu wajib minta karena itu hak kalian dan kewajiban orang tua terhadap anak untuk membiayai di pesantrennya. Tapi kalian harus tahu diri, jangan memaksa. Kalau orang tua belum ada ya yang sabar. Kalau punyanya 100.000 ya terima apa adanya. Tawakal itu namanya. Ya, terima apa adanya, berarti terima segala sesuatu pemberian dari hadapan Allah. Karena apa? Hakikatnya pemberian orang tuamu itu adalah pemberian Allah melalui orang tuamu. Jadi sekali-kali jangan mengharap pemberian orang lain, kecuali orang tua kita, kakak kita, adik kita. Kalau saudara kandung itu masih diperbolehkan ya. Karena apa? Saudara kandung misalkan bapak mengharap diberi oleh siapa? Oleh Bu Haji, itu masih wajar karena saudara kandung wa atal mala ala hubbihi lawil qurba ku anfusakum wa ahlikum naro. Tapi di luar itu, di luar saudara kandung, ayah kandung, ibu kandung, jangan sekali-kali kalian mengharap untuk diberi, termasuk kepada keponakan. Termasuk pada keponakan. Makanya bapak itu nggak mengharap sekali ada keponakan bapak yang kaya itu diberi. Karena apa? Tidak termasuk orang yang bertawakal. Nah, tidak termasuk orang yang bertawakal. Tapi kalau masih kandung itu saudara kandung, ya, ayah kandung, adik kandung, itu masih karena saudara terdekat, lingkaran paling dekat, dalilnya kuat sekali. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, kemarin yang kita bahas ya. Nanti di surat lain ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu, wa ahlikum naro. Ya keluarga terdekat ya kandung, bapak, ibu, adik, kakak itu saudara kandung ya, saudara kandung. Tapi kalau udah
sepupu, keponakan, jangan sekali-kali kalian minta. Kalau ingin disebut orang yang bertawakal, macam-macam ya syaratnya itu. Nah, ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani dalam hal yang membahas ini. Fataslimu, jadi wal ya'sa, jangan mengharapkan amma sesuatu barang fi aidin nasi, di tangan manusia yang lain, artinya minta. Itu namanya toma. Fataslimu, bagaimana yang disebut taslim? Orang yang berserah diri. Yang disebut orang yang berserah diri, orang Islam berserah diri. Al-inqiyadu, nurut. Al-inqiyadu nurut li amrillahi ta'ala, karena perintahnya Allah Ta'ala. Jadi orang berserah diri itu nurut. Nah, nurut dari perintah Allah Ta'ala. Kalau kamu belum nurut, ya, Allah memerintahkan jauhi yang dilarang, laksanakan yang diperintahkan, ya kalian nurut. Hal yang jelek kamu tinggalkan, yang baik kamu laksanakan. Kalau kamu belum bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kalian belum disebut taslim. Hanya Islam itu hanya namanya doang, tapi Islam secara hakikat kalian belum, karena belum disebut taslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan orang Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Hanya Islam KTP, hakikatnya belum Islam. Kalau kalian belum nurut kepada Allah dan Nabi-Nya. Wa tarkul i'radhi, dan meninggalkan banyak harta. Sama, banyak harta tadi bukannya nggak boleh ini harta sebanyak-banyaknya, tapi kamu meninggalkan harta. Artinya apa? Dengan benar, tidak boleh melebihi dan mengurangi yang bukan hakmu. Itu namanya meninggalkan harta. Nah, kalau hakmu proyek itu untungnya 1 juta, jangan kamu lebihi. Bagaimana supaya bisa untung 1.100.000? Itu namanya i'rad, meninggalkan harta itu ya, yang bukan hakmu jangan kau miliki. Nah, enggak boleh, itu namanya meninggalkan harta. Fima di dalam meninggalkan harta, layulaimu yang tidak sesuai, yang bukan milikmu, nah, yang bukan hakmu. Layulaimu yang tidak sesuai dengan hakmu. Jadi harta itu kalau bukan hakmu ya jangan kamu miliki. Kalau kamu dagang, ya, jangan ngurangi timbangan. Ya, berarti kalian itu sudah meninggalkan dunia, urusan dunia, karena menepati timbangan. Jangan, kalau kamu dititipin amanat, nih sampaikan uang ini 1.105.000, kamu ngentit ngambil yang 5.000, ya, berarti kamu mengambil yang bukan hakmu. Tapi kalau kamu dititipin 1.105.000, kamu sampaikan 1.105.000, berarti kalian sudah meninggalkan harta, meninggalkan dunia. Kalau kalian mengambil yang 5.000 kan berarti bukan hakmu. Itu bukan hakmu, itu namanya yulaim. La yulaimu, kang ora nocoki. Kalau kitab Bapak begitu. Jam berapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi min al-midani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahi min al-midani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahi min al-midani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.